Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Rati Anggoro Wilis dan teman-teman dari kelas MJ 501 Digital Innovative Entrepreneurship. Perkenalkan, saya Devi Stelma Zulfa akan mempresentasikan tentang analisis bisnis digital. Yang pertama adalah pengertian bisnis digital menurut para ahli. Di sini ada 4 ahli yang mengumumkan pendapatnya, di mana yang pertama adalah Loudon dan Trevor. Bisnis digital ini sebagai seluruh aktivitas bisnis yang dijalankan melalui jaringan digital, terutama internet, di mana proses transaksi, distribusi informasi, serta penciptaan nilai dilakukan secara elektronik. Dan dalam konteks ini, teknologi digital menjadi fondasi utama operasional dan model bisnis perusahaan. Yang kedua adalah Ted Scott, di mana beliau mengemukakan bahwa bisnis digital itu adalah bentuk bisnis yang beroperasi dalam ekonomi digital, di mana internet dan teknologi jaringan digunakan untuk menciptakan kolaborasi, inovasi, serta pertukaran nilai secara cepat dan global antar individu maupun organisasi. Yang ketiga adalah CAFE, di mana bisnis digital itu adalah penerapan teknologi digital secara terencana dan terintegrasi ke dalam strategi, model bisnis, dan proses operasional organisasi guna meningkatkan kinerja bisnis serta menciptakan nilai bagi pelanggan. Yang keempat adalah Porter, di mana beliau mengungkapkan bahwa bisnis digital itu adalah hasil pemanfaatan teknologi internet dalam rantai nilai perusahaan yang mampu mengubah cara perusahaan bersaing, menciptakan efisiensi biaya, diferensiasi produk, serta keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dari empat ahli ini, kemudian muncullah pengertian bisnis digital, di mana bisnis digital ini adalah kegiatan usaha yang dalam seluruh ataupun sebagian besar proses bisnisnya memanfaatkan teknologi digital dan internet sebagai komponen utama dalam menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai ekonomi. Teknologi digital itu tidak hanya digunakan sebagai alat pendukung, tapi juga menjadi fondasi dari model bisnis, operasional, pemasaran, hingga hubungan dengan para pelanggan. Selanjutnya di sini adalah keunggulan bisnis digital. Di sini yang pertama adalah peningkatan pengalaman pelanggan. Tentunya layanan menjadi lebih cepat, personal, dan terintegrasi berbasis teknologi. Yang kedua adalah pasar tanpa batas, di mana cakupan wilayah konsumennya itu mencakup lintas wilayah melalui platform digital. Yang ketiga adalah efisiensi biaya operasional, sangat mengurangi ketergantungan pada aset fisik dan biaya transaksi tentunya. Yang keempat adalah skalabilitas usaha. Hal ini mendukung pertumbuhan cepat tanpa peningkatan biaya yang sebanding. Yang kelima adalah pemanfaatan dari digital. Data konsumen ini menjadi dasar pengambilan keputusan dan inovasi. Yang selanjutnya adalah perbedaan bisnis digital dan bisnis konvensional. Yang pertama itu di jangkauan pasarnya. Tentunya kalau bisnis konvensional itu jangkauan pasarnya terbatas secara geografis. Yang kedua, bisnis digital itu jangkauannya global tanpa batas wilayah. UMKM lokal itu langsung bisa merambah ke kancah internasional lewat commerce tentunya. Yang kedua adalah pola interaksi dengan konsumen. Bisnis konvensional ini interaksinya tatap muka langsung dan cenderung satu arah. Terus yang kedua adalah bisnis digital, di mana interaksinya real time, dua arah, dan berbasis data. Bisa jadi menggunakan chatbot, media sosial, email, automation, dan lain-lain. Terus yang ketiga adalah kecepatan dan fleksibilitas bisnis, di mana bisnis konvensional ini perubahan strateginya cenderung lambat. Sedangkan untuk bisnis digital itu sangat cepat dan adaptif terhadap tren pasar dan perilaku konsumen, dan dapat mengubah strategi melalui analisis dashboard datanya. Keempat adalah struktur biayanya. Konvensional bisnisnya biayanya itu bisa tinggi dari sewa tempat, inventaris fisik, tenaga kerjanya besar, dan lain-lain. Terus yang dari segi bisnis digital itu biayanya relatif lebih efisien karena minim aset fisik, otomatisasi prosesnya, efisiensi biaya ini melalui teknologi. Selanjutnya adalah media operasionalnya. Bisnis digital, platformnya berbasis digital tentunya, misal website, aplikasi, marketplace, dan dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Terus kalau bisnis konvensional itu beroperasi secara fisik melalui toko, kantor, atau cabang tertentu. Kalau untuk pengambilan keputusannya di bisnis konvensional, di sini berdasarkan pengalaman dan observasi manual. Sedangkan untuk bisnis digital, ini berdasarkan big data, analytics, dan AI. Data-driven decision making meningkatkan akurasi dan daya saing bisnis.
Terus yang kelima adalah model bisnisnya, di mana bisnis konvensional ini umumnya jual beli langsung atau offline ya. Kalau untuk bisnis digital itu lebih variatif seperti subscription, premium, platform based, dan on demand dan lain-lain. Terus di sini selanjutnya ada jenis-jenis bisnis digital dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah versi digital dari bisnis non-digital. Yang kedua adalah bisnis digital hybrid. Atau yang ketiga adalah fasilitator digital dari bisnis non-digital. Yang pertama dari versi digital dan bisnis non-digital atau digitalized traditional business. Di sini ciri-cirinya adalah bisnis ini merupakan transformasi langsung dari bisnis konvensional ke platform digital tanpa mengubah inti produk ataupun layanan yang ditawarkan. Yang kedua, ciri utamanya itu adalah peningkatan efisiensi operasional dan perluasan akses pasar melalui teknologi digital. Terus yang ketiga adalah menurut salah satu ahli yaitu Louden and Travel atau Louden, digitalisasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi operasional dan aksesibilitas layanan. Yang keempat, contoh nyatanya itu seperti UMKM batik lokal, ya, toko batik yang menjual produk melalui Shopee ataupun Tokopedia, ataupun bank konvensional yang memiliki layanan mobile banking, dan toko kuliner rumahan yang memanfaatkan Instagram ataupun WhatsApp bisnis. Yang kedua, di sini adalah fasilitator digital dari bisnis non-digital, atau bahasa Inggrisnya adalah digital business facilitator atau or platform-based business. Yang pertama, jenis bisnis ini merupakan bisnis digital yang tidak memproduksi barang atau jasa utama, melainkan berperan sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Kita harus both di kata-kata perantara ini. Yang kedua adalah ciri utamanya penciptaan nilai melalui integrasi pasar, kemudahan transaksi, dan efek jaringan. Yang ketiga adalah teori platform ekonomi menjelaskan bahwa nilai bisnis meningkat seiring bertambahnya jumlah pengguna. Yang keempat, contohnya adalah UMKM kuliner yang bermitra dengan Grab, GoFood ataupun GrabFood, Tokopedia dan Shopee yang mempertemukan penjual dan pembeli, Traveloka yang menghubungkan hotel, maskapai, dan konsumen. Yang ketiga, di sini adalah bisnis digital hybrid atau hybrid digital business model. Bisnis-bisnis ini menggabungkan kekuatan operasional fisik dan digital secara seimbang untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang optimal. Ciri utamanya adalah optimalisasi pengalaman pelanggan melalui strategi omnichannel dan efisiensi layanan. Yang ketiga, teori platform ekonomi menjelaskan bahwa nilai bisnis meningkat seiring bertambahnya jumlah pengguna. Contohnya, misalnya adalah UMKM retail yang melalui pembelian online dengan pengambilan di toko, UMKM fashion yang memadukan live shopping dan toko fisik, ataupun Starbucks yang melayani pembelian atau pemesanan melalui via aplikasi ataupun gerai fisiknya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang studi kasus perusahaan digital dan jenis bisnis digital yang diterapkan. Studi kasus yang saya ambil adalah PT Trinusa Travelindo atau yang kita kenal dengan Traveloka. Traveloka ini merupakan platform digital di bidang perjalanan dan gaya hidup yang menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat, hotel, kereta api, atraksi wisata, asuransi, serta layanan keuangan perjalanan. Traveloka tidak memiliki aset utama berupa maskapai ataupun hotel, melainkan berperan sebagai penyedia platform digital yang menghubungkan penyedia layanan dan konsumen. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, ada tampilan website Traveloka dan versi tampilan mobile aplikasi dari Traveloka. Selanjutnya, jenis bisnis digital yang diterapkan oleh Traveloka atau PT Trinusa Travelindo. Traveloka merupakan perusahaan berbasis teknologi yang mengoperasikan model bisnis platform digital dengan peran sebagai fasilitator digital dari bisnis non-digital, dengan fungsi utama sebagai fasilitator antara penyedia layanan pariwisata dan konsumen. Perusahaan ini tidak memproduksi layanan pariwisata secara langsung, melainkan memanfaatkan teknologi sebagai penghubung. Layanan inti seperti transportasi udara, akomodasi, atraksi wisata sepenuhnya disediakan oleh mitra bisnis. Traveloka berperan menyediakan infrastruktur digital mulai dari pencarian informasi, sistem reservasi, hingga proses pembayaran secara daring. Dalam model platform-based business, Traveloka bertindak sebagai intermediary yang mengelola interaksi antara mitra, maskapai, hotel, UMKM pariwisata, dan tentunya penggunanya.
Nilai ekonomi Traveloka tidak berasal dari kepemilikan aset fisik, melainkan dari kemampuannya mengintegrasikan sistem informasi, transaksi, dan layanan pelanggan secara efisien dalam satu platform terpadu. Selanjutnya, model bisnis ini menempatkan Traveloka sebagai bagian dari ekonomi digital yang mengandalkan network effect, di mana peningkatan jumlah pengguna dan mitra akan memperkuat nilai platform serta meningkatkan daya saing perusahaan secara berkelanjutan. Di sini, kami akan membahas tentang analisis keunggulan bisnis digital Traveloka atau PT Trinusa Travelindo. Dilihat dari segi pasar tanpa batas atau borderless market-nya, dilihat dari potensi penghasilan atau revenue potensialnya, dan yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi digitalnya. Yang pertama tentang pasar tanpa batas atau borderless market-nya. Traveloka ini memungkinkan transaksi pariwisata dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa batasan geografis. Yang tentunya kita tahu bahwa Traveloka ini bisa diakses 24 jam di mana saja dan sangat mudah ya. Konsumen dapat memesan layanan perjalanan domestik maupun internasional hanya melalui satu platform digital. Di sisi lain, penyedia layanan lokal tidak perlu membuka cabang fisik untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Contoh nyatanya seperti UMKM pariwisata, seperti hotel, homestay di Bali, Jogja, Lombok, operator tur lokal, serta penyedia transportasi wisata skala kecil memperoleh akses langsung ke pasar nasional hingga global melalui Traveloka. Fenomena ini sejalan dengan konsep marketplace menurut Kepler, yaitu ruang pasar digital yang tidak dibatasi lokasi fisik dan mampu memperluas jangkauan pasarnya secara signifikan. Yang kedua adalah potensi penghasilan atau revenue potensialnya ya. Yang pertama, Traveloka memiliki potensi penghasilan yang sangat tinggi melalui diversifikasi sumber pendapatan, antara lain komisi dari penyedia layanan, biaya layanan pemesanan, serta penjualan produk tambahan seperti asuransi perjalanan dan layanan pay later. Model ini mencerminkan karakteristik multi-sided platform di mana pendapatan dapat berasal dari berbagai pihak dalam ekosistem digital sekaligus menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Kehadiran Traveloka berdampak positif ya untuk UMKM pariwisata lokal karena meningkatkan tingkat okupansi dan volume transaksi yang berujung pada pertumbuhan pendapatan UMKM melalui akses pasar yang lebih luas. Data pendapatan Traveloka beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang sangat signifikan, di mana bisa kita lihat di tahun 2022, Traveloka mencetak pendapatan sekitar 3,4 triliun rupiah atau sekitar 225,9 juta US dollar, naik 75% dibanding 2021. Dan Traveloka memiliki pendapatan tahunan hingga sekitar 766 juta US dollar di tahun-tahun berikutnya sebagai indikasi skala usaha globalnya. Dalam teori economics of scale pada bisnis digital, peningkatan volume transaksi seringkali tidak diikuti oleh peningkatan biaya yang sebanding, sehingga memungkinkan profitabilitas platform meningkat seiring pertumbuhan transaksi. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi digital. Yang pertama tentunya adalah keunggulan kompetitif Traveloka didukung oleh pemanfaatan teknologi digital secara terintegrasi, mulai dari aplikasi, website, serta sebagai pusat layanan utama bagi pengguna. Traveloka juga memanfaatkan big data dan analitik untuk memahami perilaku serta preferensi konsumen, sehingga layanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. AI diterapkan dalam rekomendasi layanan dan penyesuaian harga yang meningkatkan relevansi penawaran dan kepuasan pelanggan. Dukungan cloud computing memungkinkan sistem yang andal, aman, dan mudah diskalakan seiring pertumbuhan jumlah pengguna dan transaksi. Secara keseluruhan, integrasi pembayaran juga membuat proses transaksi sangat cepat, aman, dan efisien. Secara keseluruhan, pemanfaatan teknologi ini membuat proses bisnis Traveloka lebih efisien, meningkatkan pengalaman pengguna, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Hal ini sejalan dengan pandangan Loudon and Loudon yang menegaskan bahwa sistem informasi dan teknologi digital merupakan elemen strategis dalam menciptakan keunggulan bersaing dan berkelanjutan melalui efisiensi, diferensiasi, dan inovasi layanan. Sebagai intinya, Traveloka ini sebagai fasilitator digital dari bisnis dan digital menunjukkan bahwa pemanfaatan platform digital mampu menciptakan pasar tanpa batas, meningkatkan potensi penghasilan, serta memperkuat daya saing melalui teknologi. Selain memberikan keuntungan bagi perusahaan, model bisnis ini juga berkontribusi pada pemberdayaan UMKM pariwisata lokal
dengan pembukaan akses pasar yang lebih luas dan efisien. Di sini saya akan jelaskan secara singkat tentang sejarah Traveloka, di mana tahun 2012 Traveloka ini berfungsi sebagai mesin mencari untuk membandingkan harga tiket pesawat dari berbagai situs. Terus di 2013 pertengahan itu Traveloka menjadi situs reservasi tiket pesawat di mana pengguna dapat melakukan pemesanan di situs resmi. Di bulan Maret 2014, Ferry Unardi atau CEO Traveloka menyatakan bahwa Traveloka akan segera masuk ke bisnis reservasi kamar hotel. Di Juli 2014, jasa pemesanan hotel telah tersedia di situs Traveloka, dan tahun ini pula Traveloka meluncurkan versi bisnisnya. Terus lanjut di tahun 2015, memulai ekspansi internasional. Traveloka menjadi startup Indonesia pertama yang menawarkan layanan di luar negeri, khususnya di Asia Tenggara. Lanjut di 2017, ekspansi besar-besaran ke banyak negara Asia Tenggara, pengembangan layanan pesawat, hotel, akomodasi, transportasi, dan lain-lain. Di tahun yang sama, Traveloka juga mendapat investasi yang besar, termasuk dari investor internasional, dan dianggap sebagai unicorn ya. Terus lanjut di antara tahun 2018 sampai 2019, itu memulai diversifikasi layanan berupa meluncurkan layanan keuangan, pembayaran cicilan yaitu Traveloka Pay Later, memperluas layanan ke lifestyle dan hiburan, Traveloka Experience untuk aktivitas, atraksi, tiket hiburan, dan jasa lokal, serta layanan kuliner atau food dengan Traveloka Eats. Lanjut di tahun 2021 dan 2022, Traveloka menjadi lifestyle super app, aplikasi yang lebih dari 20 produk dan layanan, tidak hanya travel tapi juga layanan lokal maupun keuangan. Lanjut di tahun 2025, Traveloka terus konsolidasi sebagai platform regional hadir di banyak negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik dengan posisi sebagai salah satu super app terdepan untuk travel dan lifestyle. Di sini terlihat ya ada berbagai macam produk yang ada di Traveloka layanannya. Lanjut di transformasi digital bisnis pada Traveloka. Berdasarkan sejarah Traveloka, transformasi bisnis digital pada Traveloka tidak hanya terbatas pada adopsi teknologi informasi, tapi mencakup perubahan fundamental pada model bisnisnya, proses operasional, dan penciptaan nilai dalam industri pariwisata dan perjalanan. Yang pertama, transformasi model bisnisnya, yaitu ada landasan teori yang mengumumkan dari Westman et al. Menyatakan bahwa transformasi digital melibatkan perubahan menyeluruh pada cara organisasi menciptakan nilai dengan memanfaatkan teknologi digital secara strategis. Yang kedua adalah perubahan model layanannya. Traveloka mentransformasi agen perjalanan konvensional menjadi platform digital terintegrasi dengan aplikasi dan website sebagai sarana utama transaksi tanpa bergantung pada interaksi fisiknya. Yaitu yang ketiga adalah pergeseran sumber nilai. Nilai bisnis tidak lagi berasal dari kepemilikan aset fisik, tetapi dari pengelolaan platform, data, dan ekosistem mitra yang memungkinkan efisiensi operasional dan skalabilitas tinggi. Yang kedua adalah digitalisasi proses bisnisnya. Landasan teori menurut Loudon and Loudon, sistem informasi berperan strategis dalam meningkatkan efisiensi proses bisnis serta kualitas pengambilan keputusan manajerialnya. Integrasi proses end-to-end-nya, Traveloka di mana mendigitalisasi seluruh rantai nilai perjalanan, mulai dari pencarian informasi, reservasi, pembayaran, hingga layanan purna jual yang dijalankan secara otomatis dan real time. Yang ketiga adalah peningkatan efisiensi operasional, di mana digitalisasi proses menggantikan aktivitas manual, sehingga sangat mempercepat layanan, menurunkan biaya transaksi, dan mengurangi kesalahan operasional. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi digital dan data, di mana landasan teorinya dalam perspektif manajemen strategis, pemanfaatan data dan teknologi digital merupakan sumber keunggulan kompetitif jangka panjang yang sulit ditiru oleh pesaing. Yang kedua adalah pemanfaatan teknologi digital terintegrasi. Traveloka menggunakan big data, AI, dan cloud computing untuk menganalisis perilaku pengguna, mempersonalisasi rekomendasi layanan, serta menjaga keandalan dan skalabilitas sistem. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan berbasis datanya. Pemanfaatan data menjadikan Traveloka menerapkan data-driven decision making, di mana keputusan strategis didasarkan pada analisis data pengguna ataupun tren pasar. Jadi kesimpulannya adalah transformasi digital Traveloka ini menunjukkan pergeseran fundamental dari bisnis pariwisata konvensional menuju ekosistem platform digital terintegrasi, di mana keunggulan bersaing tidak lagi bergantung pada aset fisiknya, melainkan pada pengelolaan data, jaringan nilai, dan inovasi pengalaman pelanggan. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, big data, dan sistem berbasis platform, Traveloka berperan sebagai enabler yang menghubungkan
pariwisata, termasuk UMKM lokal, dengan pasar global secara efisien dan berkelanjutan. Keberhasilan ini menegaskan bahwa digitalisasi pariwisata merupakan transformasi strategis menyeluruh yang mencakup aspek organisasi, operasional, dan penciptaan nilai dengan karakteristik pasar tanpa batas, pendapatan yang dapat diskalakan, serta fleksibilitas layanan berbasis teknologi sebagai fondasi keberlanjutan dan daya saing jangka panjang. Saran dan usulan pengembangan bisnis digital untuk Traveloka. Yang pertama adalah penguatan pemanfaatan artificial intelligence dan analitik lanjutan. Traveloka perlu terus memaksimalkan pemanfaatan AI prediktif untuk memahami pola permintaan perjalanan, menetapkan harga yang lebih tepat, serta meningkatkan personalisasi layanan bagi pengguna. Yang kedua, penguatan kolaborasi dengan UMKM lokal. Traveloka dapat berperan lebih aktif sebagai digital enabler bagi UMKM pariwisata melalui penyediaan dashboard analitik sederhana, pelatihan literasi digital, dan integrasi pembiayaan digital bagi mitra usaha seiring dengan penguatan ekonomi lokal. Yang ketiga adalah pengembangan inovasi model bisnis dan layanan. Traveloka dapat menghadirkan variasi layanan baru, misalnya layanan berlangganan atau paket perjalanan personal untuk peningkatan loyalitas pelanggan dan stabilitas pendapatan untuk Traveloka sendiri. Yang keempat, di sini adalah penguatan keamanan data dan kepercayaan digital. Traveloka perlu terus memastikan sistem keamanannya kuat dan transparan di tengah era global seperti ini, serta patuh terhadap regulasi perlindungan data, agar pengguna merasa aman dan percaya dalam menggunakan layanan secara berkelanjutan. Selanjutnya di sini adalah daftar pustaka untuk mengerjakan tentang analisis bisnis digital UAS kali ini. Demikian presentasi tentang analisis bisnis digital dari saya, Devi Sulfa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.